Pada video kali ini kita akan terapkan validasi ya bagian POM create tag ini. Karena saat ini ketika diklik save atau inputan data ini diantar ya, maka data kosong pun dikirim gitu. Supaya tidak seperti ini, kita terapkan namanya itu validasi data. Di bagian tag controller, lalu ke method store ini ya, kita terapkan yaitu validasi dari variable request gunakan metode validate sebuah parameternya sebuah array. Key-nya di sini pertama itu kita cek dulu bagian title, di mana title ini untuk role pertama, aturan pertama harus diisi gunakan key required. Kemudian tipe datanya harus berupa string. Kemudian di sini juga ada tambahan ya, yaitu untuk inputan tuh minimal saya kasih tiga huruf. Kemudian untuk maksimalnya bisa dicek di bagian migration-nya, database migration create tag table. Di sini yaitu 60 karakter. Sudah dibuatkan validasinya. Lalu di bagian dashboard tag.create yaitu halaman create tag, di sini juga perlu ada tambahan ya, atau muncul error ya ketika ada validasi data. Yaitu bagian inputan ini kita gunakan, ini mirip ya seperti POM login ya. Kita buka dulu POM login. Nah ini ya, kita gunakan directive ini kelasnya. Lalu ini kita ganti. Kemudian untuk key-nya ganti juga ya, bukan email ya, tetapi name-nya title. Ini untuk penambahan ini ya, is invalid nih kelas ini. Kemudian di sini juga untuk menampilkan pesan errornya, kita gunakan komponen ini. Saya letakkan di bawah atau setelah inputan name slot. Lalu ini ganti ya field name-nya email menjadi title. Seperti ini. Tinggal kita cek sekarang. Klik save. Dan sekarang muncul ya si pesan errornya, bahwa si title-nya harus diisi. Oke, di sini kalau sudah tervalidasi maka datanya ditampilkan. Yaitu di sini ya, ditampilkan menggunakan dump and die. Nah, di sini baru validasi itu baru ini ya, baru bagian title nih. Karena bagian slug ini dicek bagian migration-nya. Si kolom slug ini harus unik kan? Jadi perlu ada namanya itu validasi pengecekan data dulu ke database. Untuk validasinya kita custom ya, bukan seperti ini nih. Jadi di sini kita perlu namanya, ada dua ya. Ada dua kelas yang dibutuhkan. Yaitu kita panggil dulu dari Illuminate, kemudian ke support, bagian passat ya, pilih kelasnya itu validator. Satu lagi yaitu dari Illuminate, tetapi bagian untuk validatornya validation ya, validation dulu, lalu pilih validation exception. Nah ini ya, untuk kelas ini dibutuhkan nih sekarang, yaitu sekarang untuk membuat validasi itu custom gitu, dibuat oleh kita. Kita gunakan dulu kelas validator ini. Di bagian sini kita buat variable dulu validator, yaitu kelas validator. Kita gunakan
method static make. Nah, di sini datanya didapatkan dari request all, semua datanya dimasukkan. Kemudian rule ya, argumen kedua itu rule. Nah, di sini kita masukkan aja ini yang tadi ya. Sekarang seperti ini. Kemudian kita cek dulu ya. Jika dari hasil validasi itu yaitu gagal ya, menggunakan metode fails. Kalau gagal semuanya, maka di sini kita throw yaitu class validation exception ini. Kita throw menggunakan metode supaya ada ini ya, with message ya, didapatkan dari validator. Lalu ke metode error ya, kita panggil, kemudian bagian message. Nah, seperti ini ya. Sekarang validasinya seperti ini. Kita cek dulu. Hello. Oke, di sini masuk datanya. Kalau kosong, maka di sini muncul validasi. Berarti ini flow-nya sudah benar nih validasinya. Nah, sekarang untuk validasi dari ini ya, dari Slack, di sini kita gunakan lagi validator method after ya. Lalu parameternya di sini saya gunakan sebuah callback ya. Sebuah function. Ini menggunakan arrow function saja. Dimana di sini ada parameter ini ya, validatornya. Lalu di sini juga kita membutuhkan namanya itu request ya, request ini. Jadi kita masukkan lagi menggunakan use di sini. Kita masukkan supaya bisa dipanggil di sini. Nah, di sini ada pengecekan dulu nih. Jika dari validator itu bagian errornya is empty ya, berarti validasi title ini sudah ini gitu, sudah valid gitu, karena tidak ada errornya. Kalau tidak ada, di sini kita lakukan validasi data kan untuk Slack dengan cara sama ya, seperti ini kita buatkan. Tetapi di sini nama variabelnya supaya ini ya, supaya tidak kompleks nih. Jadi saya kasih Slack validator. Lalu untuk rule-nya di sini Slack. Kemudian Slack ini require string. Ini tidak perlu ada min max-nya. Di sini tinggal masukkan yaitu rule-nya unique ya. Titik 2, nama tabelnya di sini masukkan yaitu text, kemudian koma yaitu nama kolom ya, setelah tabel nama kolom, nama kolomnya itu Slack. Kemudian di sini titik koma dulu ya supaya tidak error. Lanjut di sini sama ya seperti ini, ada pengecekan nih, pengecekan, tetapi yang dicek itu Slack validator. Jika error di sini ya, atau gagal ya, validasi itu tidak memenuhi syarat, maka di sini bukan ini yang di-trigger, tetapi dari variabel validator ini kita tambahkan metode namanya itu, oh ya, di sini perlu ini ya, karena si error ini berupa ini ya, berupa keluaran itu berupa array gitu. Jadi kita gunakan for each. For each
didapatkan dari slug predator. Dari error ya, dari errornya. Kemudian kita ambil semua error menggunakan metode all. Dan di sini kita buat nama aliasnya yaitu error. Lalu di sini masukkan nih predator ini, kita tambahkan lagi errornya atau di set lagi gitu, yaitu dari error dulu ke metode error, kemudian metode add ya. Nah di sini key-nya menjadi title, soalnya kan slug itu alias dari title gitu, atau didapatkan dari value title, koma yaitu error. Nah seperti ini ya untuk validasi bagian slugnya ya, diletakkan di dalam metode predator ini, bagian metode callback after ini. Kita cek dulu apakah berhasil. Misalkan yang ada itu, kalau kita cek ya di text, yang ada itu ini ilmu kita nih, sudah ada kan, sudah terdaftar nih. Atau kita coba dulu yang random ya, yang belum ada nih. Oke, terkirim datanya. Kalau ada nih ilmu kita. Oke, di sini muncul bahwa si slug itu sudah ada ya, atau sudah tersedia gitu di database. Nah, di sini kita ganti juga nih bagian nama aliasnya nih. Ini kan masih slug nih, tapi di sini title. Yaitu di sini kita setting ya, atau kita atur bagian sini nih. Ini parameter pertama, ini keduanya ya. Lalu di sini parameter ketiganya kan message nih, supaya loncat ke langsung ya. Kita itu ingin custom bagian atributnya, jadi kita loncat ya, bagian message-nya kita kosongkan ya, atau kita jadikan sebuah array kosong nih, atau dengan cara langsung aja masukkan atribut. Nah seperti ini, attributes titik 2, yaitu sebuah array, nama key-nya slug, diganti menjadi title. Kalau tadi itu seperti ini kan pesannya nih, bahwa si slug ini sudah ada kan, atau sudah tersedia. Kalau ditambahkan seperti ini, tambah nama aliasnya diganti nih, slug menjadi title, maka kita cek dulu sekarang ilmu kita, kemudian save, dan sekarang berubah ya, bahwa si title itu sudah tersedia. Oke, selesai ya penambahan validasinya di sini. Jadi untuk validasinya di customnya seperti ini. Terakhir di sekarang ketika diklik nih, misalkan ini ilmu kita kan tadi tuh, klik save, maka si inputan itu hilang kan. Supaya tidak hilang, di bagian create-nya kita tambahkan ya, bagian inputan ini kita tambahkan lagi atribut value menggunakan helper old, yaitu untuk title ini. Kemudian di dalam ini bagian text slug juga kita isikan dari slug. Begitu juga untuk inputan ini ya, inputan slug yang hidden, kita isikan value-nya. Dan sekarang ketika kena validasi, maka data lama itu masih ada kan. Dan di sini juga kalau sudah ini sudah datanya itu sudah valid ya, maka datanya terkirim ya, atau ditampilkan di sini.